Kalian pun siap kan. Oh gitu, nah. Parkir di sini. Yang mau kirim. Ya. Dia tinggal lagi. Ini kan sampah-sampah itu nilainya bisa berbeda-beda. Nilai sampah yang ada aluminium dengan dan itu kan dari daun-daun apa semua dan itu kan harus terpilahkan karena manfaatnya kita kan mau kompos dan sama recycle yang tergali ini kita semuanya sudah ada pemerhati sampah teman-teman dan belum Pak Lino Pak supaya kalau ada kunjungan kalau maju masyarakat adat akan tetap banyak itu jembatan dari dulu yang jadi prioritas ya berapa tahun yang lalu sering sekali banjir dan sering sekali menjadi masalah masyarakat untuk mencapai akses dari Desa Kalibubuk ke arah pantai. Jadi ke arah Setre, kemudian ada juga krematorium di sana. Nah sekarang setelah berapa tahun ini kita mulai revitalisasi penggantian jembatan, kita tinggikan sehingga nanti aksesnya lebih bagus lagi. Akses lebih bagus, kemudian itu juga menuju ke pantai ke arah Binaria, pantai Binaria di Lovina, sehingga nanti rencananya kalau misalkan akses ini bagus, jadi salah satu akses yang resmi dari pengunjung-pengunjung yang akan ke pantai Binaria. Karena di sana juga ada rencana ada lapangan parkir yang nanti rencananya kita juga lengkapi dengan toilet. Gitu. Lapangan parkirnya nanti di sebelah mana Pak? Di sebelah kanan dari jembatan baru masuk. Oh yang tadi. pengembangan kawasan Lovina kawasan pengembangan laut kawasan Lovina. Tapi yang pertama yang dari pantai dulu sampai ke barat sampai ke Tasikmadu. Yang sementara tahun depan sudah mulai dikerjakan sehingga bersamaan dengan selesainya jembatan ini juga akses dan penataan pantai Lovina itu selesai. Sampai 8 kan sekolah baru Pak. Iya. Pertama infrastruktur masih banyak yang Kurang. Makanya kan direvitalisasi. Tambahan gedung di SMP 8 ini, rombal, ruang kelas,
karena ternyata muridnya banyak. Satu kelas kadang-kadang ada 42 orang dan satu kelas 1 misalkan kelas 2, kelas 3 itu masing-masing ada 300 siswa. Jadi luar biasa. Iya, hampir 900-an banyak ya di sini. Nah, nanti dikit ditata jadi atas masukan dari komite sekolah, komite dan kepala guru-guru di sini. Distrik,nya rencana juga menata karena di sini tanahnya ini terasering kemudian batu. Yang ini juga masalah, tetapi kalau ini ditata juga bagus, masih luas. Ya, masih luas, tapi sekolah juga bersih. Karena mereka punya program khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sekolah di sini. Lingkungan, sekolahnya dan lingkungan. Jadi setiap Sabtu ada gerakan bersih-bersih dari anak-anak ini selama 1 jam. Makan bersama. Itu jadi satu hasilnya sama BLK. BLK, ya jadi satu. Itu kan karena pemanfaatannya tidak optimal sehingga jadi ya sekolah. Jadi sekolah ini nanti bisa dikembangkan. Jadi rencana juga salah satu sekolah SMP yang ada di Kabupaten Buleleng ini, masing-masing kecamatan ya kita promosikan menjadi sekolah rujukan untuk seperti di SMP Negeri 1. Jadi kenapa di sini? Karena di sini ini dia dekat dengan kawasan pariwisata. Tadi kan Bapak ada menekankan juga untuk tambahan bahasa Inggris. Iya, tambahan sama dengan kemarin kunjungan juga di SMP 1 ada 20 guru sudah mulai memperdalam atau meningkatkan kompetensinya dalam bidang bahasa asing khususnya Inggris. Nah, sekarang di sini tadi diskusi dengan wakil kepala sekolahnya juga yang menginginkan satu kelas dipakai model dulu, role modelnya nanti satu kelas di tahun 2026 ini. Nah, dari sana baru kita kenal untuk merangsang baik itu muridnya maupun guru-gurunya untuk meningkatkan kompetensinya menuju ke pergaulan internasional. Nah, itu. Pak, ini karena di kawasan pariwisata juga, Pak? Iya, karena kawasan pariwisata. Jadi wajib tadi guru-gurunya itu meningkatkan kompetensi khususnya di bidang bahasa Inggris untuk bisa menularkan kepada anak didiknya. Jadi anak-anak juga harus meningkatkan kompetensi tambahan ekstrakurikulernya dengan bahasa Inggris. Itu yang ditanyakan tentang Soto ya? Pasti kan kemudian ada yang kertas pengajian. Itu yang saya tanyakan. Karena ini yang diambil kenapa? Ini yang dikirim ke TPA. Di TPA. Ini akses juga. Kunjungan kerja Bapak Bupati di wilayah Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukesade, dan Kecamatan Banjar. Jangan bertanda saya. Pak jangan
yang akan ayah secara lestari untuk mewujudkan budaya yang kita cintai ini. Dan Itia juga ingin menyelaraskan visi misi kami ini dengan cita dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat mempunyai 8 misi untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dan juga selaras dengan visi misi Bapak Gubernur dengan visinya Bangun Sakerti Loke Bali, dan untuk Buleleng sama visinya yaitu Bangun Sakerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru di Buleleng. Selanjutnya pilihan bantuan bahwa pemberian bibit bagi kelompok ternak babi Moko Engel disertai sebesar 40 juta. Selanjutnya pilihan bantuan bahwa pemberian bibit kami kelompok ternak karya tani desa Perlata sebesar 50 juta. Dan selanjutnya pemberian bantuan bahwa pembangunan jalan usaha tani kelompok usaha tani atas nama Nur Desa Sel sebesar 40 juta. Selanjutnya pemberian bantuan bahwa pemberian bibit sapi kelompok tani ternak Minang Kami Desa Panjingan sebesar 30 juta. Selanjutnya pemberian simbolis bangunan rumah kerja di Nasional Desa Kuiti Kecamatan Sukasada melebarkan 30 juta atas nama Ketut William. Selanjutnya pemberian simbolis bangunan atap rumah di lingkungan Ladang Kering RW 1 Kelurahan Bandung Kecamatan Buleleng melebarkan sebesar 50 juta atas nama Ketut William. Kedua, Kecamatan Buleleng sebesar 20 juta atas nama Wayang Ngarowan. Selanjutnya peningkatan kualitas rumah swadaya Banjardinas Banjar Anyar Desa Samangan Kecamatan Sukasada sebesar 20 juta atas nama Ketut Sariana. Perjalanan peningkatan kualitas rumah swadaya Banjardinas Kumasandi Desa Tuguasel Kecamatan Banjar sebesar 20 juta atas nama Ketut Catur Wardana. Dan selanjutnya yaitu penyerahan untuk Tomang Rosa 7 buah susu dan Fikri Martawan. Iya boleh aja. Alimwani apa kayak gini? Mending alimwani apa? Asli. Bapak kudu mau deh Pak. Boleh. Buat bagus ya. Luar biasa. Dan selanjutnya bersama dengan susu. Palingnya dari nih. Jadi tandul. Wah, yang mancing ini. Mana? Nomor gede nih. Ya.
tahun 2024 sudah disurvei tempatnya. Kemudian kami sudah ajukan melalui PUPR Kabupaten. Kami tidak minta apa-apa. Yang penting satu, masalah Alasan menerapkan dinas Bondan Sari dengan desa Kalibubuk atau jalan kami sudah selesai ya? sudah selesai Pak. Hidup mau mati. Hidup mau mati. Ke dinas sosial. Ya. Bukan Pantai Dolphin, Pantai Binaria Lovina. Wih, semua ini kita bayar pajak. Yes, mau pajak. Ini yang bayar? Oh, semua ibu. Itu bayar pajak. Bayar pajak, mantap. Kalau boleh kan lu? Malu. Bulannya sudah kilo. Bayar 8.000. Sama siapa ibu sini? Sama Pak Kalin. Telepon Kalinnya.